Seperti apa yang dituntut owner ke MK yang di proyek swasta? Ada sebagian fungsi dari MK yang umumnya itu diambil di sana ada resident engineer, Pak. Owner kok sebegitu pede memilah-milah tugas? Itu pegangannya dia apa ya? Bener nggak yang swasta? Kalau menurut saya kan harusnya proyek swasta pun harus mengacu ke sana. Personil yang di-hire atau yang dipersyaratkan oleh owner nggak penting SKK ya. Yang punya SKK belum tentu lebih bagus dari yang berpengalaman. Ini ownernya yang mulai semakin pandai atau personil MK-nya yang harus diuji sedemikian rupa. Hati-hati kalau nggak pakai yang ada SKK-nya. Karena kalau ada hal-hal terjadi, misal kegagalan konstruksi bangunan, bahkan sampai bermasalah di K3, itu yang ditanya dulu SKK. Nanti kenapa nggak ada SKK? Owner nggak mensyaratkan. Makasih Pak Dedi. Ya, selamat datang di acara podcast ngobrolin proyek manajemen konstruksi. Ya, makasih Pak Dedi kehadirannya. Ya, akhirnya kita bisa mengundang Pak Dedi. Alhamdulillah. Pak Dedi dikenal panggilannya Pak Dai. Itu singkatan nama ya Pak Dedi? Iya, Pak. Silakan Pak Dedi perkenalkan nama dan sekarang kerjanya di mana lah, kantornya di mana? Oh gitu, Pak. Oke, Pak. Saya nama Dedi Agus Indra Setiawan. Saat ini terakhir saya di PT Tetagra Catur Matra. Gitu, Pak. Tetagra ya. Termasuk LSP ya? Ya, LSP. Kamu LSP. saya PT Bapak LSP. Iya, ya? betul. Oke, Pak Dedi kami undang tuh karena pengalaman sebagai MK proyek-proyek konstruksi swasta. Swasta. Ya, betul, Pak. Betul. Yang ini sebagai gambaran mungkin dari Bapak yang ikonik deh, Sudirman Tamrin. Itu gedung apa aja? Kalau di Sudirman Tamrin itu yang pertama kali itu kami di Astra, Pak. Astra. Ya, Menara Astra yang 40 lantai. Itu sempat yang tertinggi ya? 4. Sebelum akhirnya tersusul kalau nggak salah oleh Tamrin Line, Pak ya. Ya, Tamrin Line. Kemudian setelah Astra itu kami mengawal proyek Indonesia One. Ya, meskipun masih terus berupaya untuk melanjut. Nah, Indonesia One. Kemudian kami mengawal juga MPP, Pak. MPP itu di mana? Posisi MPP itu di mana? Di Semanggi, Pak. Semanggi itu dekat ini. Kalau sekarang bilangnya Mori Tower. Oh, Jepang itu Ya, Mori Tower gitu. Kalau MPP itu apa singkatnya? MPP itu nama ininya, nama owner ya, Pak. Ownernya. Nama owner MPP. Dari Jepang berarti. Ya, Jepang, Pak. Tuh. Kemudian dari situ kami dipercaya juga akhirnya mengawal Oasis Sentral Sudirman. Yang terakhir ini yang di dekat Menara BNI. Menara BNI. Geraha BNI. Iya, betul. Tadinya itu punyanya Taspen ya, Pak ya. Iya, punya Taspen. Nah, jadi ownernya itu memang BUMN, Pak ya, Taspen. Memang ada satu lagi yang terakhir itu, yang kecil itu, tapi tetap ikonik juga. Itu kita bikin tunnel, Pak, dari UOB ke MRT Sudirman. Oh. Mungkin dalam rangka TOD, Pak ya, Transit Oriented Development gitu mereka. Itu ikonik tapi nggak kelihatan. Dan di bawah. Jadi ada beberapa proyek, Pak, di Sudirman Tamrin, Pak. Gitu. Terus ini, bagus sekali ya. Oh, yang sedikit lagi, yang Oasis itu punya BUMN berarti? Betul, Pak. Real ownernya BUMN. Real ownernya BUMN. Kenapa ada real owner? Karena kemudian ada bekerja sama lah sama investor. Itu yang masuk Mitsubishi, Pak. Mitsubishi Estate. Oke. Itu, Pak. Untuk office ada 2 tower ya, Pak. Ada office sama residensial. Betul, Pak. Alhamdulillah.
Saya sebetulnya mau nanya, di belakangnya di proyek itu satu lahan di belakangnya sudah jadi itu untuk apa sih? Yang bagus itu? Apa itu, Pak? Oh itu yang sudah jadi itu marketing galerinya Pak. Oh, Itu bagus marketing banget, Pak, galeri ya. ya, bagus marketing galeri. Ya itu dipersiapkan oleh kontraktor yang bagus juga itu Nah, Pak di situ. saya pikir itu kafe atau Memang lounge, unik juga. lounge itu bagus, bagus banget. Iya, Oh, itu marketing galerinya. marketing Oke, galerinya Pak. Nah, oke, oke, itu. siap, siap. Nah, sekarang masuk lebih dikit, ya Pak, lebih dalam dikit ya Pak. Jadi, yang dituntut oleh owner untuk proyek-proyek swasta itu, MK-nya ini MK seperti yang di BUM apa APBN atau seperti apa yang dituntut owner ke MK yang di proyek swasta? Di Owner proyek swasta. swasta, gitu ya. Memang kalau terkadang gitu Pak ya, agak bermacam-macam tuntutannya gitu Pak. Ya bermacam-macam tuntutannya. Kalau di proyek negara lah, di bangunan negara tuh kita udah jelas definisi MK itu udah pasti mulai dari awal sampai akhir gitu Pak ya. Kalau soal pengawasan itu kan dari masa konstruksi gitu. Nah kalau di swasta ini emang itu tergantung dari owner gitu ya. Contohnya di Indonesia One. Memang judulnya kami MK misalnya gitu contohnya. Tapi pada dasarnya kita tidak terlibat dari awal. Oh, Nggak terlibat dari pradesain gitu Pak ya. Kalau kita kan pradesain, desain, ya. review desain, kemudian pengadaan. Nah kita enggak. Jadi kalau di swasta itu eh, hampir keseluruhannya itu namanya MK itu biasanya hanya konstruksi aja. Ya ibaratnya seperti kayak konsultan pengawas gitu Pak. Ya. Meskipun ada kalanya mereka tergantung skupnya. Ada juga yang memang menginginkan mulai dari pradesain. Ada yang sampai review desain gitu, ada. Tuh. Jadi lebih banyak tapi di masa konstruksi. Masa konstruksi rata-rata di masa itu pun mungkin tidak penuh juga. Tidak penuh juga gitu Pak. Karena ada QS pasti. Betul, ada QS. Kalau kayak di Indonesia One itu ada sebagian fungsi dari MK yang umumnya itu diambil di sana ada resident engineer Pak. Oh, in-house mereka? In-house. Jadi mereka tetap pakai konsultan. Jadi konsultannya di struktur, rencana struktur, kemudian diambil, ditempatkan di lapangan, sehari-hari di lapangan. Nah, fungsi mereka salah satunya adalah memeriksa shop drawing. Umumnya kan MK. Umumnya MK. Shop drawing, kemudian material approval, kemudian metode kerja. Nah, mereka meriksa meskipun kita juga ikut memeriksa, tapi hanya construction wise-nya gitu Pak. Kita memberi masukan gitu keadaan, karena yang tahu di lapangan kami gitu kan. Oh yang ini sulit kau dilaksanakan gitu ya Pak ya. Nah itu kita yang ngasih masukan. Jadi pada saat penandatangan approval itu istilahnya tanda tangan besar itu dari perencana gitu. Dibilang resident engineer. Dan kami hanya paruh kecil. Ini juga terinfluensi ini sih Pak, terpengaruh karena ownernya ini emang dari Singapura waktu itu Pak. Mereka kan emang menerapkan ada istilah resident engineer. Jadi mereka ownernya ingin pakai resident engineer. Jadi dibagi lah. Jadi emang skupnya MK itu memang tergantung kehendak owner, kebutuhan owner. Jadi nah itu kan kalau di bangunan negara kan sudah ada kekuatan hukumnya Pak ya. Harus ini SKKN itu kan menyatakan kan dari terlibat di sini. Produknya apa, ini apa. Nah kalau di swasta tidak seperti itu gitu Pak. Gitu kan, tidak seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan owner aja. Begitu Pak kalau di swasta. Oh ya, lebih spesifik gitu. Iya, kami alamin begitu. Itu berarti masuk tahap untuk pemahaman job desk itu termasuk di lingkup negosiasi atau emang ownernya aku butuh cuman ini aja gitu. Oh ya udah ditetapin dari awal Dari gitu. awal sudah tetap. Ya, meskipun pada saat istilahnya negosiasi klarifikasi kita mencoba menyampaikan gitu. Ya kan resiko-resikonya seperti apa kalau kami hanya di ujung aja. Tapi memang udah di setting memang secara ininya mereka memang inginnya MK ya ini aja itu gitu. aja. Ya begitu. Termasuk yang pasti perizinan ya.
Iya, perizinan. laporan Dirwas. Laporan dari Was. Iya, ya, Itu. ya, Heeh. laporan Dirwas. Karena memang di pergubnya DKI ya, khusus Iya, DKI itu bahwa di DKI tetap ada Dirwas, iya, ya, betul Direksi ada di Pembangunan. Ruas gitu, Pak. Nah, saat ini sudah tidak pakai IPDB karena sudah mulai banyak yang mati dan tidak bisa diperpanjang, Iya, ya, sehingga pegangannya adalah MK. MK betul. Jadi proyek itu kalau pakai MK berarti Dirwasnya sudah cukup di MK aja, Betul, nah, betul, Pak. ya, Itu di MK. di MK. Tuh. Itu yang banyak diterapkan gitu juga. Begitu, Pak. Nah, Begitu juga. Tapi memang terus terang kadang-kadang ada beberapa mungkin yang sedang kami sedang propose gitu, Pak. nah, Sedang propose mereka bilang bahwa mereka sudah punya satu tim sendiri gitu. untuk Dirwas sampai perizinannya. Kalau original sudah Oh, ada gitu. Jadi kalau MK itu cukup mensupport kebutuhan-kebutuhan data aja. hmm, Nah, sampaikan ke SLF gitu, Pak. ya, Itu udah ada tim sendiri. Jadi makanya kembali lagi memang tergantung dari pihak owner. Nah, ini emang karena itu kembali lagi berbeda dengan bangunan negara kan yang udah ya, diatur secara hukumnya demikian. Kalau di swasta tuh tidak terlalu ya. ini. Hingga kalau di pemerintah itu karena tugasnya sudah ditetapkan, Betul, ya, Pak. sudah sesuai MK dia begini. Jadi pada saat SKK pun keahlian kompetensi, ya, Betul. itu jadi kemampuannya harus bisa dari Betul. pra sampai Heeh. saat final Betul. handover gitu Ya, ya. jadi dari si owner juga aware gitu, Pak. Iya, Kan aware bahwa peraturan yang seperti ini, oh berarti MK skopnya ini dong gitu. iya, Dia aware dari sisi owner tuh aware dan emang mereka juga dituntut untuk melaksanakan peraturan tersebut, undang-undang tersebut gitu, Pak. iya. Kalau di swasta kan tidak seperti itu Tidak gitu pola seperti itu. pikirnya. Ownernya maksudnya owner negara ya. Iya, owner ya, owner negara BUMN. betul, Pak. Ya, Betul. ya. BUMN-nya Owner gitu. negara. Kalau di swasta bebas, Bebas. bebas. Nah, jadi saya pengen tahu ini kan membangun bangunan konstruksi. Betul, Pak. Risikonya yang besar. Ada kegagalan konstruksi, ada kegagalan bangunan, ya kan? Owner kok sebegitu pede memilah-milah tugas. Itu pegangannya dia apa ya? Ada tim di balik itu. Jadi kalau saya pikir mereka memang sudah ada dari awalnya memang sudah punya sudah punya bisnis plannya seperti itu dan mereka udah punya tim assessmentnya untuk resiko tersebut gitu, Pak. Makanya mereka pun rata-rata terutama yang proyek besar itu emang mereka pakai emang konsultan-konsultan yang sudah kiranya sudah bisa jadi mitigasi mereka itu terhadap resiko itu mereka cari konsultan-konsultan yang memang handal gitu. Handal ya, sudah piawai itu. Iya, piawai gitu, Pak. Namanya konsultan apa itu? Bukan nama perusahaannya, tapi konsultan apa Oh, namanya? konsultan strukturnya gitu kan. Konsultan strukturnya dia pilih yang emang yang itu biasa terpisah-pisah. gitu. Jadi arsiteknya pilih Betul, Pak. struktur, ya. Betul, HE-nya betul, pilih gitu. betul. Yang mengarrange semua ini di atasnya Ada project management gitu, Pak. Nah, kayak di Indonesia One itu kita ada project management kita di blend gitu, Pak. nah, Jadi ada dari resident engineer, dari konsultannya, ya. ya konsultan struktur, arsitektur, ME-nya, yang sebenarnya notabene mereka lah adalah perencananya gitu. Ya. Mungkin dalam pikiran mereka tuh dengan konsultannya sudah kita tetapkan yang bonafit gitu, Pak, yang baik gitu. Nah, setelah itu mereka pun dilibatkan pada saat proses konstruksi. Dan rangka untuk memperkecil resiko itu gitu, Pak. Iya. Saya mau nanyanya jadi gini. Kalau menurut Pak Dedi, benar nggak yang swasta? Ya sebenarnya dari satu sisi memang kurang pas gitu, Pak, kalau kita kembalikan ke Ke peraturan yang ada di peraturan yang Indonesia, ada gitu ya, peraturan ada. Nah itu sebenarnya saya waktu itu beberapa kali kalau pas seminar tuh bertanya sebenarnya kalau swasta ini kalau peraturan-peraturan itu kalau proyek-proyek swasta itu apakah harus ngacu ke sana atau enggak gitu kan? Kalau menurut saya kan harusnya proyek swasta pun harus mengacu ke sana meskipun judulnya
peraturannya adalah untuk bangunan negara gitu Pak ya. Bangunan negara. Karena kan kalau secara efektifnya kan Pak itu ada kemampuannya emang bisa dari awal gitu. Kenapa Iya. nggak dilibatin dari awal gitu kan? Supaya untuk mengurangi resiko-resiko yang terjadi di lapangan. Karena dengan cara demikian itu ya terus terang apalagi kalau konsultannya tidak, kalau Indonesia One itu kan masih konsultannya diikut sertakan sebagai resident engineer gitu kan. Kalau di proyek yang satunya lagi tuh konsultannya dilibatkan karena sistemnya design and build gitu, masuk ke dalam gitu. Nah kalau enggak putus kan Pak, seperti putus gitu. Seperti Putus atau pindah ke pihak lain yang megang dan aja gitu kan. Nah, seperti ketahui kalau sudah selesai tender tuh biasanya kan argonya konsultan itu kan turun Pak ya. Turun argonya pada pengawasan berkala. Iya, pengawasan berkala, mereka jatuh pengawasan berkala. Nah, sementara konsultan MK itu kan menerima gambarnya kan bertemu pun nggak dijelaskan pun nggak akan samain. Nah, ini kan ada gap ini yang cukup riskan lah, menurut kami cukup riskan gitu. Ya, meskipun nggak terlibat dari awal sekali, minim-minim pada saat dia mendesain kita sedikit masuk mereview lah gitu Pak ya. Mereview gitu. Minimal bisa memahami apa sih yang didesain ini gitu. Iya betul Pak, betul. Promnya itu apa? Iya betul. Itu masih kita pegang sampai konstruksi. Betul, dengan pengalaman kami atau pengalaman MK gitu kan, semua MK bisa ngelihat gitu, oh di desain ini di lapangan mungkin agak kurang applicable atau nggak efektif, kan bisa masuk dari awal sebelum konsultannya menyerahkannya semua ke lapangan gitu Pak. Kalau udah serah kan kita mau komen lagi mau bagaimana gitu, kontraktor sudah ditunjuk gitu Pak ya. Dan mau RFI ke perencana, iya betul, pengawasan berkala. Mereka entah kemana. ada additional cost lagi, addendum segala macam ini. Agak repot gitu. Oke. Ini tadi sedikit melenceng ke sana. Saya masuk lagi ke proyek swasta. Dengan kondisi seperti itu dampaknya jadi ini ya Pak. Personil yang di-hire atau yang dipersyaratkan oleh owner nggak penting SKK ya. Yang penting pengalaman ya. Betul Pak. Betul, ini yang mungkin perlu menjadi sorotan kita semua juga gitu Pak ya. Bagi LSP terutama. Iya betul. Karena akhirnya kan code of conduct-nya jadi berbeda-beda gitu Pak. Code conduct-nya yang berbeda-beda. Memang sebaiknya tapi ada beberapa owner sih Pak sekarang tuh sudah mulai mempersyaratkan gitu Pak ya. Mempersyaratkan engineer-nya itu media misalnya. Kami mengikut baru-baru ikut tender, dia udah mempersyaratkan padahal itu swasta. Jadi udah mulai terdengar tuh gitu kan, SKK ini mulai terdengar di pihak swasta dan mempersyaratkan itu gitu Pak. Gitu. Jadi itu bagus gitu untuk kita ya, untuk LSP bagus, tapi secara profesi juga jadi bagus gitu. Ada pertanggungjawaban gitu, ada standar kualifikasi orang itu seperti apa gitu. Kalau kamu mau jadi engineer, bahkan menjadi inspektor, menjadi leader, ini penguasanya harus ini gitu. Kan demikian Pak ya? Iya, harusnya. Tapi kalau dari sisi mereka ini saya pernah dengar, yang punya SKK belum tentu lebih bagus dari yang berpengalaman. Iya betul. Jadi memang kondisinya seperti itu ya. Jadi lebih banyak yang bermain di swasta itu orang-orang yang sudah ahli, berpengalaman, tapi kebanyakan belum punya SKK. Iya betul Pak. Jadi secara administrasi nggak ahli gitu. Iya betul, kalau saya nggak ahli. Di lapangan ahli banget. Iya di lapangan ahli sekali gitu Pak. Mungkin misal contohnya pada di tahap inspektor gitu kan itu kan banyak kawan-kawan kita di lapangan tuh kan emang mungkin backgroundnya dulu masih belum S1 gitu kan. Dia masih di STM gitu kan misalnya gitu kan. Nah ini kan belum masuk kan kalau di SKK. Di SKK kan belum masuk gitu kan. Tapi pengalaman mereka udah sekian puluh tahun gitu. Kalau diadu kan emang pengalamannya ya pasti jagoan yang SM ini gitu. Jadi ada untung ada enggaknya begitu lah Pak ya. Kalau dipakein SKK, nah kawan yang berpengalaman ini yang
sekian banyak tapi emang latar belakang pendidikannya masih belum sesuai, kalau diterapin SKK, wah nggak kepake semua gitu kan Pak. Nah itu ada untung ada ruginya juga gitu. Ya, tapi yang pasti apa yang dipilih gitu ya, apa jalur metode yang dipilih pengadaannya itu yang nyaman bagi owner swasta Nyamannya kan. owner, iya betul, yang nyaman ya owner sesuai dengan ya keadaannya. Terus saya background pasti ada keadaan finansialnya gitu kan Pak ya. Itu nyaman di owner, enggak Nyaman. ya Nggak nyaman di MK. kata-kata. Terus ini jadinya, apakah MK proyek swasta ini juga pengendalian waktu, biaya, dan mutu? Atau cuma mutu waktu aja? Atau mutu aja? Atau ini? Jadi kalau lebih kalau saya pengalaman di lapangan mungkin ada biaya gitu Pak ya. Yang jelas mutu waktu itu pasti Itu sama masih kepegang. Mutu pegang tetap gitu. tinggi. Tapi kalau masa biaya, nah ini kalau biaya tuh cenderung kalau di mana di swasta itu ini biaya tuh dari sudut pandang untuk progres klaim bulanan gitu. Untuk Oh, untuk klaim progres gitu Pak, untuk klaim mereka untuk valuation, untuk invoicing gitu Pak. iya. Jadi seperti biasa kalau kontraktor itu mengajukan satu invoice gitu kan, nah kita ngeverifikasi. Nah ini MK di situ aja gitu Pak, Oh, ranahnya gitu ranah kan, sudah. memastikan bahwa di lapangan itu apa yang diklaim ini sesuai. Hmm. Ya kalau tidak sesuai kita koreksi, kita evaluasi, kita koreksi. Jadi misal menagihnya misal 1 juta misal gitu, kita koreksi, wah enggak nih, yang ini belum selesai, ini masih banyak defect, sehingga turun dia menjadi 700 misal kayak gitu. Iya. Jadi antara menyocokkan antara progres di lapangan sama yang ditagihkan gitu ya. Ditagihkan. Gitu aja. Itu Itu kontrolnya di situ aja Pak. Kebanyakan setahu saya hampir hampir semua kalau di swasta itu seperti itu. gimana? Ya hanya seperti itu. Tidak mengontrol apa secara umumnya di proyek Tambah negara kurang gitu. tambah kurang gitu Pak. Terus Karena apa negosiasi harga gitu. negosiasi harga enggak gitu ya. Itu udah COP, Certificate of Payment. oh ya enggak apalagi Enggak juga itu ya. Apalagi itu ya. Apalagi. apalagi itu gitu. Karena itu kan daerah itu kan dan tanda kutip ranahnya sensitif gitu Ya, kan. Sensitif bagi QS sama owner lah gitu kan. ya. Apalagi COP gitu kan. Jadi hanya validasi usulan progres. Iya betul, validasi urusan progres. Gitu. Bahkan ada beberapa tambah kurang itu pun sifatnya ini aja Pak, menunjukkan verifikasi aja. Ini ada pekerjaan tambah kurang, ini apakah ini betul gitu kan? Kira apa memang betul ada konform, ada kegiatan yang tidak ada di BQ sehingga ada pekerjaan tambah, hanya itu aja, verifikasi aja Pak. Gitu. Iya, validasi usulan Iya, pekerjaan tambah gitu betul ya. Pak, betul Pak. Item dan volume mungkin Iya ya. betul, Harga saya nggak ikut. iya betul, harga nggak ikut kita. Oh iya. Ya, ya, ya. Itu lingkupnya sudah. Kalau biasanya kalau proyek swasta, owner swasta, pengadaannya gimana MK? Diundang, dipanggil, atau ada pengumumannya juga gitu? Pengadaannya tuh dipanggil gitu Pak, Dipanggil ya? dipanggil ya. Berarti sudah Ya ada dipanggil. list pemain swasta gitu kali ya? Seperti Ya, gitu Pak ya. Seperti gitu. Jadi tetap rata-rata tetap dibandingkan di tender gitu Pak. Melalui proses pengadaan pada umumnya gitu. Ya. Cuman masalahnya kalau di proyek negara itu kan muncul misalnya diinformasikan pagunya berapa. Oh ini enggak. Tebak-tebak buah mangga. Mau pakai apa nih? Mau pakai billing rate gitu. Billing rate ketinggian kalah gitu kan. Oh, berarti ada dong. Karena aturannya nggak ngikut pemerintah, berarti billing rate yang nggak ngikut pemerintah. Iya bisa ketinggian tapi resikonya bisa tinggi tapi resikonya kalah gitu, menang gitu. Atau emang pede bahwa emang dia qualified sekali, terkenal bagus. Ya kalau pasang harga kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa gitu. Kalau mau pakai saya sekian gitu. Mungkin ada beberapa MK yang udah bisa seperti itu gitu Pak.
gitu. Ada ya seperti itu. Ada juga Pak. Hmm. Kalau di masa lalu saya ada beberapa tuh yang begitu, emang dia diincar supaya mengawal proyeknya. Karena kadang-kadang MK juga jadi ini sih Pak, jadi apa? Sebagaimana kontraktor juga gitu. Dia jadi nilai tambah untuk pemasaran produknya perusahaan ini. Misalnya dipilihlah kontraktor X gitu ya. Karena dengan pakai kontraktor X itu dia karena ini mengincar pasar tertentu gitu. Oh, Jadi kayak menjadi apa added value gitu Pak ya. Demikian juga MK kalau di yang dulu tahu oh kalau MK-nya demikian oh ini jaminan mutu gitu. mm-mm. Jadi si owner pun merasa bagusan pakai itu supaya added value supaya mempermudah mereka penjualan produknya gitu. Atau pengen nembus pasar tertentu gitu. Pernah juga begitu Pak. Oh, jadi anu ya, ada penilaian yang bukan administrasi, Iya tadi ya, betul. tapi emang terkenal di dunia konstruksi Iya itu, betul kayak gitu. itu sih pasti bagus. Oh iya betul Pak, betul. Kalau dia pasang namanya di situ Nah, pelangnya gitu kan, malam-malam pakai lampu nah, terang gitu kelihatan. Wah, gitu. batu bangunnya pasti bermutu tuh Ya, gitu. Jadi ada oh, sampai kayak gitu. Jadi nggak cukup sekedar kontraktor udah bagus, dikawal yang bagus. Jadi akhirnya orang pun image-nya, wah ini bangunannya pasti bagus ah, gitu. dulu sempat ada Dulu sempat ya. kontraktor itu yang, wah kalau yang bangun ini, Heeh. wah saya tidur tenang owner. Iya, iya, ada Pak juga Oh, ya. iya. Kalau dia mau apa mau ngambil pasar dari negara tertentu, ya kontraktor dia pakai yang ini. Hmm. Udah pasti kalau dia pakai yang ini tuh negara itu pasti Percaya. percaya ngambil di situ gitu. Karena si negara ini nih masyarakatnya tuh agak rada fanatik. Hmm. Memang yang apa bangunan kalau dibangun oleh kontraktor yang dari negara dia Iya. pasti Oh, iya, ada pasti yang seperti bagus. itu gitu Pak. Sampai kayak gitu gitu Pak. Iya, iya, iya. Demikian Pak. Ada ya. MK juga ada yang kayak gitu. Ada Pak, sempat ada. Tapi kalau sekarang kan sudah banyak gitu Sudah, Pak ya. sudah Iya. hampir sama lah Udah mungkin sama gitu pemain kan. swasta itu. Pemain swasta udah banyak sekarang udah. Wah, keren. Jadi nggak tebak-tebak buah manggis lagi ya. Iya, dengar udah manggis lagi Pak. Karena emang oh saya terkenal, saya ini cukup, oh, berarti bisa. Iya. Kalau personilnya itu juga termasuk yang dipilih nggak? Ada interview untuk personil untuk MK misal. Oh ya. MK di swasta, terus personilnya A, B, C, D. Dimain aja. Ya, Ya. kecenderungan sekarang kayak gitu Pak sekarang Pak ya. Sekarang mungkin salah satu proyek kami juga begitu. Semua Pak, nggak hanya biasanya itu kan key person aja Pak. Iya. Tim leader, engineer gitu, sama filco-nya. Ini nggak sampaikan ke inspektor, mereka harus ngajuin, harus diperiksa. Dan diperiksa itu hanya nggak formalitas, ada juga yang ditolak gitu Pak. Ditolak Iya. karena nggak Menurut yang menginterview tidak tidak sesuai gitu. tidak sesuai. Nggak sesuai yang diharapkan. Nah itu agak berat juga tuh kalau kita ketemu yang begitu emang agak berat. Tapi pada umumnya emang ada sesi interview gitu untuk menguji personil. Ada Pak. Ada ya. Sekarang ya udah kecenderungan kayak gitu Pak sekarang. Di interview sampai di interview nggak hanya sebatas ini, nggak sebatas CV aja. Betul-betul di interview di salah satu proyek kita tuh pas ke lapangan, engineer-nya datang, dites di lapangan juga langsung Pak. Itu gimana gitu. Gimana tuh cara pelaksananya? Ya kalau yang nggak kompeten emang gelagapan juga gitu kan Pak. Gitu sampai kayak gitu Pak. Sekarang udah mulai seperti itu swasta. Jadi swasta tuh udah mulai di interview, udah mulai juga diminta SKK gitu. Anu apa? Biasa. Ini ownernya yang mulai semakin pandai atau personil MK-nya yang harus diuji sedemikian rupa. Sebenarnya kayak sepertinya ada pengalaman kayak Pak ya. Kalau menurut saya ada pengalaman, mungkin belajar dari pengalaman. Berpengalaman mereka ada pengalaman yang kurang pas gitu. Nah, untuk kali ini saya pakai yang harus punya SKK. Ada SKK. Karena kami pernah ikut ada baru-baru yang ketiga, yang satu kalah, kedua kalah, ketiga kalah. Yang ketiga belum ada kabar. Nah, yang pertama nggak ada persoalan SKK mereka nggak minta. Yang kedua nggak ada. Nah, yang ketiga minta SKK. Berarti ada sesuatu gitu kan mereka gitu. Ada sesuatu. Ini mungkin ada pengalaman nggak pas gitu kan. Ada teman, tapi saya belum mempelajari ya. Baik itu Undang-Undang Jasa Konstruksi atau Omnibus Law, saya belum mempelajari itu.
atau permen atau kepres gitu ya, yang menyatakan bahwa hati-hati kalau nggak pakai yang ada SKK-nya. Heeh. Karena kalau ada hal-hal terjadi, misal kegagalan konstruksi bangunan, bahkan sampai bermasalah di K3, itu yang ditanya dulu SKK. Nanti kenapa nggak ada SKK? Owner nggak mensyaratkan. Nah, ownernya itu ada masalah seperti itu. Tapi benar enggaknya, saya nggak tahu. Nanti saya coba kaji di Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Omnibus Law ya. Atau permen atau mungkin keputusan presiden. Tapi ya saya setuju. Kalau nggak ada aturan tegas gitu, betul. orang cenderung milih yang ahli tidak ber-SKK, lebih murah. Mungkin gitu. Ini juga mungkin perlu informasi juga kita tuh ada mulai mendapatkan persyaratan gitu, menemukan persyaratan owner itu meminta personal indemnity Pak. Jadi ini garansi profesional gitu ya. Nah itu ada beberapa asuransi apa garansi itu ya? Garansi. Jadi terhadap hasil kerja atau terhadap tindak tanduk atau penerapan code of conduct yang dilanggar oleh yang bersangkutan pada saat berprofesi melayani mereka gitu. Karena udah mulai diminta professional indemnity insurance namanya Pak ya. Professional indemnity. Itu yang ngeluarin siapa? Nah itu kemarin kita agak kesulitan juga gitu Pak ya. Kami coba bertanya ke beberapa kawan gitu. Mereka juga pertama ada yang tahu, cuman kalau diminta ke siapa, mereka juga agak terbatas informasinya. Dan memang, tapi kami temukan gitu ada beberapa asuransi yang mengcover itu. Loh, kan asuransi kan maksudnya. Betul, asuransi betul Pak. Berarti ada bicara uang dong di situ. Iya, ada bicara uang Pak. Bayar premi berarti. Betul, bayar premi jadinya. Oh. Dan preminya itu cukup lumayan gitu kan. Kita maju nggak nih? Gitu, maju nggak gitu kan? Iya. Ada pengalaman. Jadi saya baru tahu kalau yang personal gitu ya. Tapi saya pernah tahu itu adalah gambar hasil perencana. Nah, ini minta diasuransikan nih gitu. Oh gitu Pak ya. Hasil perencanaan yang akhirnya prinsipal desainer ini, perancang ini harus mengumpulkan profil setiap tenaga ahlinya untuk mengurang preminya. Semakin itu kurang lengkap, preminya semakin tinggi. Oh iya betul. Wah ya gawat juga. Iya betul. Ini juga kita juga si pihak asuransi dalam memberikan premi itu mereka juga investigasi dulu Pak gitu kan. Perusahaan itu pakai ISO atau enggak, keadaan perusahaan seperti apa. Wah ini berat nih begitu. Akhirnya kami bingung waktu itu. Pertanyaannya sih hanya bukan pertanyaan, apakah perusahaan Anda mempunyai profesional indemnity insurance gitu kan? Gitu aja. Cuman kan pastinya kalau jawab tidak kan nilai kan jadi masalah. Nilai besar. Iya, betul. Sementara kita kalau pakai naik ini kita penawaran gitu. Kalau enggak nilai kita waktu evaluasi tender turun. Serba salah. Serba salah itu. Ya, serba salah. Kalau belajar dari itu gitu ya, dari kejadian tadi yang asuransi keprofesionalisme gitu kali ya, gitu ya istilahnya. Kenapa harus pakai itu ya? SKK enggak cukup ya? Seharusnya cukup Pak. Harusnya cukup ya. Makanya mungkin itulah yang tadi bilang saya yang tahap ketiga ini mereka kan minta SKK gitu. Karena itu kan SKK kan berarti jaminan dari negara Pak. Kita yang ngasih kan ke Kemenaker gitu kan. Dan hal ini Kemenaker kan wakil presiden, mereka kan presiden yang menginikan gitu kan. Iya kan. Nah itu jaminan gitu. Kementerian Teknis ya. Iya. Kemenaker. Ya, betul Pak. BNSP. Iya. Sebenarnya kalau saya lihat sih intinya sih mereka tuh memang perlu jaminan gitu Pak ya. Terutama kalau ada investor yang ini kan kami kan yang ikut ini kan yang investornya dari negara tetangga gitu Pak ya. Mereka masuk.
yang namanya mereka merantau terus membuat investasi. negara orang nggak tahu apa gitu kan. Nah mereka kan perlu jaminan gitu Pak. Ini bener nggak nih si Ya. A, si B, perusahaan ini. Nah mereka perlu jaminan gitu. Maka mereka pertama minta professional indemnity. Tapi sepertinya setiap perusahaan yang mengajukan itu juga keberatan, akhirnya apa yang bisa dipegang gitu. Akhirnya sekarang ini SKK gitu SKK. dipakai. Emang bisa ya? SKK sekuat itu? Kalau yang mungkin mereka untuk kan manajemen risiko itu atau pada saat mereka mengajukan pinjaman ke bank kan mereka pengen tahu resiko proyeknya Iya, seperti iya, apa, iya. yang handling siapa. Kalau dia bilang siapa yang handling proyek ini gitu, apa bukti kalau mereka profesional. Kalau nggak ada ini kan ini mereka kan pasti resikonya tinggi, akhirnya pinjaman mereka pun jadi mengecil gitu kan. Tapi kalau ada satu bentuk bukti, apalagi pakai burung Garuda gitu kan, Ya. oh ini kami membesarkan oleh SKK, oh iya berarti Ya. proyek aman, si peminjam kan merasa aman juga gitu. Ya. Ya. Mungkin lari ke sana. Saya mau nanya tapi main-main di pinggir jurang gitu. Main-main di pinggir. Gini, pada saat dibandingkan tenaga ahli yang di-hire oleh proyek swasta, itu tenaga ahli yang di swasta bilang, yang penting itu keahlian, bukan SKK-nya, gitu kan? Nah, sekarang ada investor atau owner yang menyatakan, aku butuh jaminan ini, gitu, bahwa kamu profesi ahli ini bekerja dengan baik, dengan benar, ya, menerapkan code of conduct, ya standar yang ada, semuanya profesionalismenya itu jalan gitu. Apa? Ya asuransi. Karena langsung ngomongnya uang kan. Iya. Sekali dia salah, wah, sekali ini kamu salah ya, remo gede kalau segitu segala macam. Terus diganti oleh SKK. Iya betul. Iya, cukupkah dengan SKK gitu? Kalau dilihat dari ini kan yang ngomong kan, sisi yang swasta kan keahlian personil nih, real nyata. Gitu kan. Kalau kita ngomong SKK kan, SKK-nya hierarkinya kuat Pak. Pemegang SKK-nya ini kuat nggak gitu? Iya. Nggak tahu nih. Ya kalau sih ya toolsnya gitu Pak. Kalau bilang toolsnya yang mendukung seseorang gitu ya, yang megang SKK ini terlepas dari dia itu ahli betul mampu di lapangan atau enggak terlepas itu. Tapi toolsnya untuk mendapat SKK itu gitu Pak. Karena kebetulan saya kan asesor juga dan ngurus LSP juga Pak kita ya Pak ya. Nah saya pelajarin ternyata kan LSP ini kan memang dia harus punya prinsip ketidakberpihakan, imparsialitas gitu Pak ya. Kemudian melakukan fakta integritas, tidak begini, tidak begitu gitu kan. Tidak berpihak kepada siapapun. Soal untuk ujian SKK pun sekarang kan dites Pak, dites harus ada evaluasi validitas, reliabilitas sama fairness-nya gitu. Pakailah dia yang tadi kita cerita Pak, pakailah SPSS gitu kan. Itu kan luar biasa. Nah, kalau terus dari sisi toolsnya tambah lagi ada burung garudanya gitu. Tapi kembali lagi memang Pak, di ujungnya memang ke si pemegang SKK-nya gitu. Cuma maksudnya diharapkan gitu kan dengan tools yang sedemikian itu akan terlahirlah memang seorang yang emang benar-benar benar-benar kompeten sesuai gitu. Jadi gitu. Jadi kan soalnya pun kan betul-betul diperiksa ini valid nggak gitu. Soalnya bagus atau enggak metode untuk menguji si orang ini begini. Bahkan kan LSP itu kan harus pakai ISO 17024 gitu ya. Yang standarnya dunia harus begini, harus begitu gitu kan. Sehingga diharapkan dari situ memang ujiannya itu memang ketat dan baik sehingga diharapkan lahir yang kompetensi yang betul-betul kompeten gitu Pak. Sebenarnya itu sih kalau saya emang kembali lagi ini masalah ngomong jaminan gitu ya, jaminan gitu. Sekarang yang kalau penjaminnya sudah di diatur dengan sistem sedemikian rupa harusnya melahirkanlah ahli-ahli emang yang kompeten gitu Pak. Gitu. Saya pikir gitu.
Ya memang harapan kita ya gitu. Harapannya gitu Harapan Pak, kita. mudah-mudahan gitu Pak. Ini sama aja menganulir podcast kita kemarin. Oh gitu. Oh, Sudah gitu. pakai MK kok pusing. Berarti kan ya SMK harusnya sudah tidak pusing Iya, lah yang pusing ya menjalankan Pak. Ya betul Pak. kompetensinya dengan baik. Apa sih knowledge, skill, Attitude. attitude? Nah, Betul Pak. Attitude kan, attitude itu ya. attitude ini yang suka bermasalah terus Pak ya. Ya, 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 ya. Tidak jujur, tidak fair kan di attitude gitu. Nah, Yang berat tuh di attitude sebenarnya. ya jujur, fair, tapi tidak patuh Nggak terhadap patuh gitu kan. code of conduct gitu Ya, ya, betul. SOP gitu ya. Oke, betul Pak. Itu kan kepatuhan kalau Iya, attitude gitu. lebih ke kepatuhan ya. Iya Pak. Wah, dan lagi ada acaranya salah satu perhimpunan gitu ya, ikatan beberapa minggu lalu kan dari APH gitu ya. Iya Pak. Itu kan bilang bahwa sebulan itu sekitar 300 sampai 600 orang bermasalah konsultan Oh, dengan hukum iya, di Indonesia, Pak. Gitu ya. iya Wah, berat. ini kenapa? Padahal kalau sudah ngikut tadi itu hierarki SKK itu Garuda dan toolsnya diikuti gitu ya. Terus lulus Betul Pak. benar SKK-nya apa knowledge, skill dan attitude-nya benar, Mm-mm. harusnya nggak terjadi ya. Nggak terjadi gitu Pak ya. Apalagi ditambah dengan kan mereka selama 5 tahun harus punya SKPK Pak ya. SKPK, kum. Sekian kun, di mana mereka harus mengembangkan diri tuh, mengembangkan diri ikut webinar, buat karya tulis, kan gitu. Di Canva itu harusnya kalau emang peraturan itu ketat gitu ya, apalagi mereka juga memasukkan ini ke simpan gitu Pak ya, Iya, server PUPR gitu, record di sana record kan. gitu ya. Jadi kalau ada perjanjian kalau ini data nggak ini bersedia berurusan dengan hukum lah kira-kira Iya. gitu. Harusnya dengan demikian orang akan tersadar gitu. Wah, megang ini seriusan nih megang ini gitu. Nggak boleh nggak saya harus mengupdate kemampuan dia gitu. Nah, PKB itu harusnya menjadi sarana untuk meningkatkan ini kita keahlian para ahli PKB, MK lah di sini. PKB ya emang. PKB. Karena emang dituntutnya cukup besar untuk SKPK kan. Betul ya, Pak. setiap tahunnya. Betul, betul Pak. Kalau itu tidak terpenuhi, tidak bisa memperpanjang kan. Tidak bisa memperpanjang. Sekarang kan udah connect tuh Pak ya. PKB, akun PKB itu begitu kita masuk mau perpanjang, begitu kita LSP masukin data langsung keluar itu. Iya. Nggak bisa karena kurang SKPK-nya. Ya. Kalau dulu kan belum kan Pak, dia masih kurangnya nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Ngitung sendiri. Kalau sekarang udah sistemnya udah berjalan LPJK, alhamdulillah. Udah jalan. Jadi kegiatan PKB didaftarkan, ada absen segala macam, langsung SKPK-nya terikut di simpannya masing-masing. Ya betul. Gitu, ya. Jadi kita juga bisa 3 bulan ini berapa sih kita ngumpul, itu kita bisa ketahuan Pak ya. Jadi kita bisa memprediksi gitu. Ya, kita bisa masih kurang berapa gitu, itu bisa. Iya. Dan itu langsung nyambung ke LSP kan. Iya betul. Ada yang daftar kurang nih SKPK-nya gitu. Ya mungkin kalau komunikasi tahap-tahap awal ini mereka masih ada yang slip gitu. Tapi lama-lama akan adalah seorang tokoh di PUPR bilang, ya awal-awal tapi lama-lama pasti kita kan mau nggak mau ngikut gitu. Saya dengar bareng pasti ikut lah. Iya. Nggak akan ada lagi yang bisa begini dan begitu karena sistemnya begitu gitu. Ya, beliau kan bilang 2-3 tahun lagi sudah tergradasi. Betul Pak, gitu Pak. Jadi yang enggak benar tuh akhirnya lewat semua. Iya Pak. Saya sih pengennya gitu. Kalau di proyek bangunan negara gitu, emang itu sudah menguat kan, udah menguat sekali itu kan, di KN gitu kan, wah luar biasa gitu kan. Terlepas dari mereka dapatnya bagaimana, tapi setidaknya udah mulai. Nah, pengennya itu di swasta begitu juga gitu. Makanya saya bilang, apa nggak bisa ya peraturan yang itu dibuat untuk atau dinyatakan juga itu berlaku juga untuk swasta. Supaya swastanya juga membaik gitu Pak. Ya, gitu. Ini kan dari kita ngobrol ini, terus saya itu bisa menggambarkan bahwa secara komersial atau secara finansial
ya komersial, rupiah, finansial gitu ya. Owner swasta itu concern banget. Ya, investasinya nggak boleh gagal. Betul, Ya, betul, harus benar-benar tepat waktu. betul, Pak. Karena itu meleset, rupiah sudah jadi masalah kan? Betul, Pak. Ya kan? Seharusnya bisa dijual, ternyata belum bisa dijual. Itu Betul. masalah. Terus nggak boleh ada kegagalan konstruksi, kegagalan bangunan. Karena itu investasinya dia akan tidak sesuai dengan hitungan dia gitu Tidak kan. sesuai rencana, betul. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran mereka itu gitu ya. Akhirnya dipisah-pisah, ketemu akhirnya mereka menemukan metode lah gitu ya. Dipecah-pecah, bisa-bisa berencana ikut andil residence engineer gitu kan untuk masuk situ, terus ada lagi di atasnya. Nah, itu kan dipecah-pecah itu kan dalam rangka untuk menghilangkan kekhawatiran dia, Betul, betul, ya kan? betul. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini harusnya pemerintah penuhi gitu kan gitu. Betul. Yang ada di peraturan, di tenaga ahli SKK-nya mungkin atau di konsultannya. Kalau mereka semua itu bisa memenuhi itu, pasti investor swasta itu akan sama. Ya. Paham ya maksudnya? Paham, betul, Pak. Kekhawatirannya sama. Kalau di mungkin ya Pak, di APBN ya pokoknya yang dipegang mutu waktu biaya. Molor sebulan, 2 bulan itu mah biasa. Coba. Loh, kalau swasta nggak biasa ini masalah besar ini. Masalah besar kalau swasta, Pak. Masalah besar. Nah, terus nambah-nambah biaya sama di bawah 10% itu oke lah wajar. Nggak oke kalau Nggak di oke. swasta. Nggak oke. Nggak oke, betul. Bisa ribut, bisa dikeluarin segala gitu kan Iya, betul, kontraktornya Pak. gitu ya. Iya, betul. Ya, itu mungkin Pak. Jadi masih ada gap itu ya. Ada gap. Iya. Kekhawatiran itu belum terpenuhi akhirnya punya pola sendiri kan. Iya, betul. Menurut saya lebih baik. Tapi apa MK ini nggak bisa memenuhi itu ya, kita lihat kan pasar yang menilai ya Pak ya. Betul. Pasar kan yang menilai. Iya, betul. Karena swasta itu kan memang yang dibangun kan memang bangunannya emang keperluan bukan untuk keperluan negara gitu Pak ya. Jadi kalau swasta itu kan yang negara itu kan memang mereka kan bukan ngejar profit kan Pak ya. Iya. Mereka nggak ngejar profit kan, mereka kan bikin kantor negara, kayak di IKN kan bikin kantor-kantor kementerian, kantor istana presiden, kan nggak ada profit. Kalau swasta kan benar-benar profit yang dia kerja bisnis, mereka kan bisnis gitu. Jadi emang seharusnya mereka pun berhati-hati betul. Harusnya gitu kan, harusnya dia ngeliat ini, wah kualifikasi, salah satunya kualifikasi MK pun harus terbukti nih gitu ya. Ya salah satu itu SKK misalnya kayak gitu kan. Gitu. Berarti kalau itu statementnya ya stressing terkait biaya itu beda antara swasta sama pemerintah. Beda sekali Pak. Iya. Beda sekali. Karena itu bisnis banget. Itu orientasi bisnis untuk yang swasta. Kalau yang di pemerintah itu kan accountable. Ya, betul. Ya kan? Kewajaran, ya kebenaran gitu ya. Kelengkapan accountable. Ya mungkin masih itu ya gapnya. Nggak tahu kita bener apa enggak ya. Tapi mau diterima atau enggak, ya itulah keadaannya kan. Keadaannya seperti itu, betul Pak. Terus kalau sudah banyak ini Pak, ini kembali lagi ya Pak ke metode MK di swasta. Itu kan akhirnya perancang dibagi beberapa, gitu kan? Perancang. Terus ada residence engineer. Terus ada QS mungkin gitu ya. QS. Ada orangnya owner. Itu komunikasi untuk mensinkronkan mereka itu ada di MK atau ada di owner? Kalau sifatnya ke desain gitu Pak ya, ke desain, sifatnya ke fase sebelumnya ya Pak ya, ke desain, tender itu emang koordinasi kita mau ngomong ke owner gitu Pak. Karena kadang-kadang kita juga nggak bisa bypass ya kan, karena kan yang berkontrak kan konsultan dengan owner gitu kan. Tapi kalau ke kontraktor itu lebih mudah gitu komunikasinya, karena emang kita kan tumbuhnya bersama mereka kan, dari awal sampai selanjutnya kan mereka emang di bawah di declare juga di struktur organisasi mereka kan di bawah
di bawah MK gitu Pak. Oh, Gitu. Jadi lebih mudah. Jadi kalau ke konsultan QS, apalagi QS itu koordinasi emang kita harus via owner gitu Pak. ya, Gitu. konsultan ya. Kalau kontraktor kita bisa langsung. Bisa langsung Bisa kalau langsung. kontraktor. Tadi itu di-declare di struktur organisasi itu maksudnya apa? Kan kita kan sebelum mulai kan pasti kan menetapkan struktur organisasi gitu Pak ya. Iya, Harus disetujui juga gitu kan. Dan memang kan kontraktor itu kan apalagi kalau MK ini sifatnya memeriksa shop drawing, mengikuti engineering proses shop drawing, metode kerja gitu, material approval. Nah itu emang terlihat di dari awal emang kontraktor itu di bawah MK. MK. Apalagi kalau kontraktornya yang sifatnya SBO gitu Pak ya. Oh, sebelum Supply by owner, supply owner. Terus owner meskipun itu biaya fee koordinasi udah dititipkan ke Menkon, tapi biasanya emang owner tuh meminta ada tangan di tangannya dia, perwakilan tangannya owner owner ingin SBO, pakai MK. pakai MK biasanya NSC gitu ya, NSC, SBO, supply by owner gitu kan, itu yang mengkoordinir kita itu udah pasti Ya. tuh Pak. Nominated subcon gitu ya. NSC. NSC itu nominated subcontractor. Subcontractor. Jadi kalau nominated itu ditunjuk oleh kontraktor, tapi memang bayarnya lewat owner. Itu lewat owner. Lewat kontraktor. Lewat kontraktor. Lewat kontraktor. Kalau SBO nah baru direct gitu. owner. Meskipun dia memberikan fee koordinasi, tapi dia langsung gitu. Jadi nggak double PPN gitu langsung. Iya. Benar. Gitu. Oke, bedanya SBO dan NSC. Gitu ya. Mm-mm. Nah, terkait peran atau koordinasi kontraktor dengan MK di proyek swasta, itu jelas kelihatan di kontrak enggak? Kontraktor kalau mau kerja harus bikin subdrawing, izin kerja, itu harus ke MK. Ini MK. Itu ada di kontrak atau ada di mana? Enggak megang permen ya? Iya, enggak pernah permen. Ada di SOP Pak. Makanya di SOP itu kita tetapkan gitu Pak, di SOP di awal. Itu yang netapin SOP siapa? Yang tetapin SOP pertama biasanya kan MK kan punya SOP standar. Nah itu biasanya kita rapat dulu bersama dengan kontraktor, kita jelaskan. Mungkin ada masukan gitu, owner dari kontraktor. Sebaiknya demikian atau owner pun ada yang menetapkan juga. Nah dari sana disahkan gitu Pak. Jadi dia punya kekuatan di belakang risah rapat, disahkan tanda tangan bersama. Jadi dia punya kekuatan gitu Pak. Oh iya. Gitu. Ada kekuatan. Kapan itu ya paling idealnya kapan ya SOP itu? Idealnya sebenarnya kalau dia kan nunjuk MK ini kalau di swasta kan macam-macam nih Pak. Kadang-kadang nunjuk bersamaan gitu kan. Yang paling bagus lagi kalau sebelum kontrak tunjuk MK udah ditunjuk gitu meskipun nggak ikut tender. Nah di awal sekali itu Pak, jadi pada pertama kali masuk selain kita menyimak dokumen gambar, SOP lah disiapin juga gitu Pak. Jadi diharapkan sih sebelum kick off meeting itu SOP udah jadi, udah kick off meetingnya siapa? Kick off meeting kontraktor. Udah jadi itu SOP-nya. Jadi kita langsung bukukan SOP itu di risah rapat kick off meeting gitu. Jadi kontraktor tinggal tanda tangan. Iya, tinggal tanda tangan dan masternya SOP itu pun ditanda tangan juga oleh kasih cap gitu. Itu berarti untuk key person dan flow-nya owner dan MK sudah oke duluan nih ya. Betul. Dan kontraktor given kan? Given gitu. Kontraktor di sini, kontraktor sini. Ya, meskipun masih bertumbuh lah, masih ada penyesuaian karena ini Pak ada keadaan ininya begini, tadinya 2 set jadi 3 set. Sekarang mungkin karena ada subkontraktor jadi subkontraktor ke saya dulu baru ke Bapak. Nah, itu terlepas dari itu kan bisa diupdate tapi masternya udah tangan dulu udah diresmikan dulu gitu Pak. Wah, ada dendumnya ya? Iya. Masternya penyesuaiannya penyesuaian tangan lagi. Nah, ini kadang-kadang suka terlewat gitu Pak. Nah, nggak suka, sering. Sering terlewat. Nah, kan kalau kembali kita ngomong SKK ini kan ada disebutkan kan, prakonstruksi kan ada SOP.
Jadi ya memang harus, nah secara hukum kan harus SOP, mereka udah jalan sesuai SOP, sesuai rangka. Kalau di swasta kadang suka terlewat, atau mungkin sungkan, ah udahlah nggak apa-apa nanti aja. Oh itu penting justru malah gitu. Nah, itu Malah senjata utama. chaos Itu kan, di sana. kan aturan main kan, ya. Tuh aturan Rule of mainnya the Pak. game-nya di sini. Role of the game di sana, itu kekuatan kita di sana itu untuk ngatur semua. Karena kalau di kontrak kan kita kan tidak berkontrak dengan kontraktor, dia berkontrak sama owner. Meskipun kita ditembuskan, kalau kita baca nggak ada Pak. Swasta pun juga ada. Nggak ada di itu tidak Pasal-pasal itu pasal-pasalnya perusahaan nggak ada nggak sih? harus menghormati MK gitu nggak ada. Ya emang kita harus berperan gitu, harus berperan gitu. Jadi cuman satu-satunya ya SOP itu ya. SOP Pak. Di mana ketemunya koordinasi semua itu di SOP. Ya gitu. Ini jangan terlewat gitu. Kadang sampai sudah progres tuh belasan atau puluhan, SOP belum tanda tangan. Bisa tangan. Nah, coba. Betul Pak. Itu di swasta kejadian enggak? Kejadian Pak gitu. Ya entah dengan alasan apa, mungkin ditunda emang supaya tetap kelihatan nggak ada SOP itu, tapi jelas itu suka kejadian gitu. Suka kejadian. Kalau tidak ada SOP yang tanda tangan, terus MK patokannya apa? Tetap ya SOP tapi nggak kuat gitu Pak. Iya. Pakainya ini. Iya. Tapi emang masih belum kuat. Tapi umumnya kalau di swasta mau di kontrak dimanapun kontraktor pasti mereka paham ada SOP minim ya, kita tahu kayak SOP drawing gitu kan ya, material approval gitu kan, metode kerja, izin kerja itu udah tahu. Nah izin kerja kadang-kadang suka ya itu yang ditunda-tunda. Ya rada bandel. Yang SOP yang kontraktor di awal-awal saya pengen tahu adalah SOP penagihan. Nah, penagihan. Itu yang kontraktor nyari itu. Itu yang harus iya betul. Harus tanda tangan. Sebenarnya itu pun perlu juga di clear juga. Yang penting juga tuh selain tagihan ini Pak, masalah SOP masalah non conformance itu penting juga. Non conform ya. Ya kan Pak ya, non conformance penting juga tuh. Saya rasa juga di negara maupun di swasta tetap sama lah, di swasta juga, bahwa kalau ada ini diterbitkan Sat Memo 1 tidak di follow up, terbit Sat Memo 2 gitu kan, dan seterusnya. Cuma kadang-kadang nggak kekunci di ujungnya Pak, diterbitkan surat peringatan, terus ngapain? Itu kan nggak ini Pak, nggak pas gitu kan. Pas dilihat di kontrak nggak connect juga gitu, nggak connect juga. Nah itu memang sebaiknya sih ada pembicaraan khusus. Jadi, nah itulah kalau menunjuk MK sebaiknya sebelum berkontrak dengan kontraktor, supaya hal-hal supaya kita bisa bisikin. Kalau nggak ngikut per arahan dari lapangan akan didenda sekian. Nah itu bagus kalau ada bisa kontak seperti itu Pak. Jadi kita juga di ujung segmen 1, 2 peringatan 1, 2 habis itu denda langsung keluar, kontraknya bunyi gitu. Saya kan suka nggak bunyi Pak. Kalau di Permen LKPP kan atau di standar Permen PU kalau enggak saya juga ada SCM kan ya, showcase meeting. Oh showcase meeting Pak ya. Oh gitu Pak. Ini setelah memo 3 kali, ini jaraknya cuman beberapa hari aja gitu ya. Setelah itu masuk showcase meeting, baru ada memo 1. Memo 1 janji untuk target minggu depan. Oh gitu. Minggu depan tidak tercapai, keluar memo 2. Berikutnya sampai memo 3. Memo 3 naik tingkat SP1. SP2, SP3 baru dievaluasi kontrak. Mau diterusin atau oh iya. Memang di pemerintah tidak ada cerita terus denda rupiah. Itu enggak. Selama masa konstruksi itu enggak ada. Susah Pak mau masuk rekening apa? Rekening negara kan ya susah. Iya. Jadi ya administrasi yang ini. Ini saya cukup dalam dan cukup terakhir nih. Mudah-mudahan terakhir. Biasanya berkembang di terakhir. Dukanya apa? Di proyek swasta. Dukanya? Nah, kan kayaknya banyak. Soalnya yang paling berat ini Pak. Berbeda dengan negara. Kalau negara itu kan budget sudah ada Pak ya.
udah jelas. Meskipun tertunda karena ini itu karena nggak perform, tapi ujung-ujungan cair gitu Pak. Iya. Ada gitu Pak. Atau jelas di ujungnya misalnya karena kamu nggak ini tak potong gitu. Nah, Ya wes tak potong gitu. Terus ada dasarnya. ada dasarnya gitu Pak. Budgetnya jelas gitu kan. Ya kalau kita nurut aman gitu kan. Cair gitu. Budget jelas. Kalau di swasta tuh gitu Pak. Nggak jelas. Nah, kita kan nggak bisa. Dari awal kok proyek negara kan ketahuan. Nah, Proyek ini sekian gitu kan. Ini sekian. Kalau di swasta kan kita itu tuh blur Pak. blur. Blur lah gitu. Blur, ya. Ini ada nggak sih? Cuman kita tahunya oh kalau ownernya ini bonafit nih ada pasti. Proyek mereka selalu selesai. Tapi kalau kita ketemu yang developer baru, aduh gitu kan. Kadang-kadang developer yang udah beken pun kadang-kadang bermasalah gitu. Iya. Dan kita kalau udah masuk nih, tiba-tiba telat bayar sekali gitu kan. Iya. Kita nganalisanya apa patokannya Pak ya? Nggak ada Iya. gitu. Atau mungkin kalau tinggal ketegasan dari kita aja. Pokoknya kalau sampai 3 kali nggak bayar, tak tarik orang semua gitu. Tapi kan kita mau tarik nanti jalan lagi gitu Iya. kan. Ini ownernya bagus atau owner besar. Nanti sayang nama baik gitu. Akhirnya terus Banyak pertimbangan. pertimbangan sebulan, nalangin 2 bulan, lama-lama jadi komisaris Pak. Proyek kita ada sampai 10 bulan, akhirnya baru sadar Pak. Baru sadar pas sebulan, waduh gitu. Ownernya kabur. Oh, Jadi gitu, Ya, ya. itu yang paling itulah yang paling duka yang paling mendalam, duka paling mendalam, dan membekas. membekas itu. Yang levelnya di bawah itu mungkin dukanya. Ada apa? Memangnya itu lancar kah? Gitu. Ya, lukanya ini apa namanya karena memang ya sekali-kali kita tidak bisa membaca keadaan lah gitu Pak ya. Karena ini kadang-kadang ada kesepakatan kita nggak tahu gitu ya perubahan spek gitu kan. Kadang-kadang kalau di swasta kan tidak terlalu ini Pak ya. Kalau di negara kan kita mau rubah Penting banget itu. keramik ini menjadi A ke B gitu ya. Itu kan ada karpet merah yang harus diikutin ya. Nunggu bapak ini periksa dulu, nunggu ini sampai Prosedurnya panjang. prosedur panjang gitu Pak ya. Oh ini kadang-kadang singkat, kadang berubah. Jadi kadang-kadang kita di lapangan udah ngomel-ngomel nih, kenapa kok pakai keramik kayak ini gitu, bisa kok harusnya A. Gitu kan kita udah mencah-mencah, tiba-tiba di lapangan bisik, Pak udah diganti B. Kok nggak kasih tahu saya? Gitu. Iya. Jadi kecelek gitu Pak. Kadang-kadang ini integriti kita terganggu loh kayak gitu di lapangan itu Pak. Ada kesepakatan-kesepakatan kita yang nggak tahu gitu Pak. Jadi keputusan owner Keputusan cepat, sebegitu cepatnya sampai MK itu nggak tahu. tahu. Jadi integritasnya akhirnya kita ya istilah sempat diketawa lah, dilecehkan lah gitu. Karena emang ada ya, hubungannya jadi tidak terlalu hubungannya tidak formal ya. Iya, terlalu formal. Tidak terlalu formal, betul Pak. Jadi tidak ada backup administrasi yang tidak perlu gitu ya. Iya betul. Mungkin kalau perubahan biaya mungkin baru perlu itu kali. Iya. Mungkin ya, saya tidak tahu juga. Mungkin itu Pak. Dan apa? Kalau proyek pemerintah itu kepastian anggaran itu ada. Iya, betul. Karena kan sebelum pagu itu kepegang dan real disahkan belum tender, nggak mau tender, betul, tidak dibelikan. Jadi waktu tender pasti uangnya ada. Betul. Nah kalau swasta ini tender belum tentu ada uangnya kan. Gimana kalau kita balik ya? Jadi kalau kita butuh jaminan dari owner bahwa kamu tender tuh ada uangnya gitu. Kan sebelumnya kalau diberlakukan ke personel kan gitu. Iya. Ada garansi, kamu benar nggak kerjanya gitu kan, asuransi, ya SKK. Betul, mungkin nggak ya ke owner swasta, mau ada duitnya enggak? Ada duitnya. Ya nggak malah enggak, saya nggak usah daftar. Oke Pak, jadi cukup mungkin ada tambahan sedikit atau closing statement dari Pak? Closing statement Pak. Ya sih saya sih berharapnya itu Pak yang tadi saya sampaikan gitu, seandainya gitu kalau di swasta nih Pak ya, kan kalau
swasta juga kan memang melibatkan fasilitas masyarakat juga kan Ya. Pak ya. Sudah jadi gedungnya, itu kan akan mungkin ada keluarga kita yang ini sana, kawan kita, tetangga kita, Ya. kan resikonya besar juga gitu Pak. Jadi seharusnya emang juga dilindungi oleh payung hukum yang jelas gitu Pak. Ya. Payung hukum yang jelas. Ya bahwa sampai itu secara bisnis juga penting juga kalau dilindungi payung hukum, misalnya kalau di proyek negara kan, kalau proyek sekian harus pakai MK. Ya. Gitu. Kalau di swasta kan nggak Pak. Dia mau pakai MK, nggak pakai MK, nggak ada masalah gitu. Nah itu kan secara bisnis kan, kalau dilindungi secara hukum gitu kan, otomatis kan semua proyek swasta harus pakai MK gitu Ya. kan, secara bisnis kan baik. Dan secara keamanan juga kan jadi baik juga Ya, gitu ya. Pak. Sebaiknya sih kalau sepikir harus ada payung hukum juga untuk kiprah MK di pihak swasta gitu Pak. Ya payung hukumnya ya peraturannya pemerintah kan. Betul Ya. Pak, peraturan pemerintah. Jadi tidak berlaku terpisah antara ini negara dan swasta. Betul gitu ya. Pak, betul sekali Supaya gitu. payung hukumnya sama. Sama gitu Pak. Oke Pak Dedi, Ya Pak. terima kasih banyak. Sama-sama Cukup Pak. dalam daging semua Alhamdulillah. ini gitu ya. Dan Alhamdulillah. nanti kita bisa hal-hal yang lain yang bisa kita fokus Iya Pak. lebih dalam, nanti kita akan ketemu Insyaallah lagi. Pak, ketemu lagi Pak. Baik Pak Dedi, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Ketemu lagi Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Dedi. Ini tadi ngobrolin proyek manajemen konstruksi. Ini punya mitra kita studio Pak. Alhamdulillah. Nah, gitu. kita saat ini membackup Hamki untuk KMK-an, baik itu media sosial maupun seminar gitu ya, maupun kegiatan-kegiatan promosi lainnya. Jadi backup oleh mitra kita. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak pokoknya. Gitu ya. Swasta ini kadang teman-teman yang pemerintah kan juga pengen tahu apa sih yang terjadi di swasta gitu. Baik, terima kasih banyak Sobat MK. Kita ikuti terus obrolan proyek manajemen konstruksi untuk materi-materi lain yang lebih bagus, lebih jadi perhatian bersama gitu ya di podcast berikutnya. Dan lupa seputar MK untuk Hamki. Terima kasih.